Halo, selamat datang kembali bersama saya Michael Subroto pada mata kuliah manajemen proyek, ya khususnya yang berkaitan dengan aspek teknik lingkungan, ya, dan juga bisa untuk diaplikasikan berkaitan dengan jurusan yang lain, misalkan di dalam bidang teknik sipil, teknik kimia, teknik industri, maupun teknik-teknik lain yang relevan, ya. Nah, pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari manajemen proyek yang terbagi menjadi latar belakang, kategori manajemen proyek, perbedaan garis besar antara manajemen proyek dengan manajemen operasi atau PMGR dan OMGR. Lalu kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang konsep dari bagian karakteristik manajemen proyek yang berkaitan dengan CPM dan lain-lain sebagainya, serta metode-metode yang berkaitan seperti metode dalam menentukan peluang keberhasilan suatu proyek dengan PERT atau program evaluation and report teknik, ya, beserta metode-metode lainnya seperti scheduling dan lain-lain sebagainya. Dan di akhir akan dibahas mengenai hierarki konsep dari project dan aspek operasi, khususnya di dalam perusahaan, di dalam menjalankan perusahaan berbasis korporat, ya. Nah, yang didasarkan juga oleh 4 hierarki perencanaan, yakni misi, tujuan, strategi, dan taktik. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini di screen depan. Nah, ini adalah materi pertemuan ketiga kita, ya, di mata kuliah manajemen proyek rekayasa lingkungan bersama saya, ya, Michael Subroto. Nah, lalu ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yakni mahasiswa-mahasiswi mampu untuk menjelaskan mengenai konsep utama dari manajemen proyek sebagai salah satu dari kategori manajemen. Sebenarnya kalau kalian lihat manajemen itu luas banget, bahkan kan sampai ada program studi manajemen gitu kan. Nah, program studi manajemen, karena manajemen itu luas sekali, manajemen perusahaan, korporat misalkan, terus manajemen ekonomi, manajemen biaya, ya. Nah, ini salah satunya juga ada manajemen proyek gitu ya. Nah, jadi banyak banget ya. Jadi jenis-jenis manajemen itu banyak banget, manajemen korporat gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu dari manajemen yang diaplikasikan dalam bidang keteknikan seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal gitu ya. Nah, khususnya di sini yang berkaitan dengan aspek pendirian IPAM dan IPA-LD ya. Instalasi pengolahan air minum dan limbah domestik di mata kuliah PBPAM dan PBPAL, serta mampu menjelaskan dari desain proses di dalam PIDP, ya, PEDP. PEDP itu singkatan dari Process Engineering Design Package, ya, PEDP, gitu ya. Jadi PEDP itu singkatannya. Nah, jadi di sini itu kita akan mempelajari bukan ke manajemen secara garis besar atau manajemen umum, tapi kita akan menjelaskan manajemen yang berkaitan dengan rekayasa konstruksi ketika kita ingin melakukan konstruksi dari suatu unit. Jadi ini lebih bermainnya ke engineering base, bukan ke socially based. Seperti misalkan kita memanage, misalkan kita mencoba untuk memanage bawahan kita di dalam suatu struktur work breakdown structure dari suatu company tertentu, misalkan berkaitan dari general manager, lalu kemudian junior manager, lalu kemudian supervisor, lalu kemudian staff dan teknisi terkait. Nah, itu dia bukan ke sana. Maksudnya bukan aspek perkantoran, tapi ini lebih ke aplikasi di lapangan gitu ya. Jadi di sini itu mungkin bisa menjadi informasi tambahan untuk kalian gitu ya. Ya, khususnya bagi kalian yang menonton video ini yang bukan di background teknik lingkungan ini, kalian bisa untuk mendapatkan sedikit pengetahuan ya secara singkat dari materi ini. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai konsep pertama ya. Jadi konsep pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari project management. Nah, jadi dasar utama dari perkembangan project management ya berdasarkan awalnya itu muncul dari revolusi industri atau industrial
revolution. Ya, di mana segala sesuatu yang manual, tadi kan pertamanya manual, nah diganti dengan otomatisasi. Jadi otomatisasi itu istilahnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kalian pernah dengar tuh misalkan robotics ya, robotik. Nah, robotik ini tuh kan teknologi otomasi ya. Otomasi di mana peralihan yang merupakan peralihan dari menggunakan usaha manusia gitu kan, usaha manusia menjadi robot gitu kan, robotik. Nah itu, jadi semuanya terotomatisasi. Contohnya kalau kalian pernah lihat misalkan tempat parkir, dulu mungkin kalau kalian lihat sering banyak ya tempat parkir, mungkin tukang parkir ketika parkir dia ngejagain, udah ngejagain nanti kalau misalkan kita udah beres parkirnya, kita bayar kan sejumlah uang ke mereka yang udah menjaga kondisi parkir supaya aman dan tidak ada pencurian. Misalkan pencurian helm atau pencurian spion dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang robot, jadi robot itu sistemnya otomatis, jadi mereka di track dengan sistem CCTV atau GPS terkait. Jadi kalau misalkan ada rampok atau ada pencuri curanmor misalkan gitu, nah itu bakal langsung ke track di sana. Nah gitu. Terus kalau kalian pernah lihat lagi contoh yang lain, misalkan di fast food. Nah di fast food restoran misalkan seperti McD, McDonald's, atau misalkan KFC gitu ya, Kentucky Fried Chicken itu dan sebagainya ya, terutama McD sih. Nah itu udah mulai sekarang ada order ya, self order, jadi kayak pakai mesin gitu. Nah itu adalah aspek dari otomatisasi gitu ya. Jadi itu adalah aspek dari otomatisasi. Nah jadi istilahnya ketika ada otomatisasi maka dia akan meningkatkan efisiensi ya, sehingga menghasilkan efektivitas kerja yang lebih baik berkaitan dengan waktu konstruksi. Jadi di sini tuh menjadi lebih efektif ya. Pasti dia akan lebih efektif ya, efektif di dalam mencapai tujuan atau target tertentu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, konsep manajemen proyek itu adalah untuk mencapai flexible manufacturing. Jadi flexible manufacturing ini adalah proses produksi secara fleksibel. Ya, fleksibel itu kan lenggang gitu ya, leluasa gitu ya, leluasa. Jadi produksi secara leluasa itu adalah definisi dari fleksibel ya, flexible based manufacturing. Nah, dengan kinerja pengolahan air limbah yang baik dan mencapai metode produksi seefisien mungkin. Gitu ya. Jadi tujuan akhir kita tetap mencapai kondisi yang paling efisien ya, semaksimal mungkin. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya manajemen proyek itu adalah salah satu jawaban dari 3 hal berikut. Ya, jadi sebenarnya ini ada turunan. Tadi kan saya bilang ya, project management adalah kategori dari ya, manajemen proyek ya, adalah salah satu kategori kecil gitu ya. Kalau kalian udah pernah belajar di perkuliahan 2 kali sinkronus sebelumnya itu kan saya bilang itu yang konsepnya kemarin saya jelaskan itu konsep manajemen secara meluas, secara dasar. Nah, di dalam konsep manajemen secara luas itu ada manajemen proyek di dalam konsep manajemen luas tersebut. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi manajemen proyek adalah salah satu kategori dari manajemen umum. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini konteksnya ada 3, ada new general management, lalu ada metode perusahaan untuk bersaing dengan ada ya, maksudnya menjawab persaingan ya. Nah, serta manajemen proyek ini ternyata dia sudah mulai pertama kali diaplikasikan di dalam suatu proyek Atlas di United States gitu ya. Jadi proyek Atlas ini pertama kali mereka menjalankan manajemen proyek. Nah, bedanya apa? Kalau manajemen proyek istilahnya lebih terstruktur gitu ya. Jadi manajemen proyek lebih terstruktur dibanding manajemen umum gitu ya. Manajemen umum. Jadi kan kita memiliki dua konsep ya, ada yang manajemen proyek sama yang umum. Nah, kalau yang proyek itu dia lebih terstruktur, jadi lebih terarah gitu ya, lebih terarah gitu ya. Directed aspect. Nah, itu. Jadi itu adalah project management kita. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya di sini kalau kalian di sini sejak 1953 ketika project management sudah mulai dijalankan atau diaplikasikan, nah itu terjadilah suatu kondisi ya, di mana suatu operasi itu
berjalan dengan jauh lebih efisien sehingga terjadi penghematan di dalam aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, efektivitas waktu, ya, efektivitas waktu. Jadi waktunya itu akan istilahnya jauh lebih cepat untuk selesai dibandingkan ketika dia tidak ada konsep itu, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu aspek dari manajemen project, gitu ya, project management. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke konsep manajemen proyek dan cakupan utama. Tadi kan saya sudah jelaskan ya, manajemen adalah proses dalam merencanakan, organisasi, memimpin dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, itu adalah konsep dari manajemen. Jadi makanya kemarin kan saya udah berikan tugas ya bagi yang mengikuti kuliah gitu ya. Bagi yang lain bisa juga lihat misalkan ini planning, organizing. Mungkin kalian pernah tahu ya tentang ini ya. Planning, organizing, leading, and controlling. Nah, ini adalah 4 pilar utama konsep dasar di dalam manajemen. Jadi harus melakukan 4 aspek ini. Merencanakan sesuatu, diorganisasikan berdasarkan rencana yang ada, lalu kita memimpin atau mendirected bawahan atau pihak-pihak teknisi tertentu. Lalu setelah itu kita kontrol ya, kita controlling di dalam aspek tersebut. Jadi kita ada 4 big case di sini. Nah, gitu ya. Jadi makanya di sini kalau kalian lihat manajemen itu adalah gabungan dari 4 proses sekaligus. Yaitu gabungan dari proses planning, organizing, leading dan controlling. Nah, sedangkan kalau proyek ini adalah kegiatan yang dikerjakan sebanyak 1 kali dengan waktu atau sumber daya untuk mencapai hasil yang dituju. Misalkan fasilitas produksi. Jadi kalau proyek itu ya cuma 1 kali, kan kita nggak mungkin kan melakukan konstruksi berulang-ulang. Kadang-kadang kan owner atau pemrakarsa kalau di dalam istilah AMDAL ya, itu kan pasti mereka merasa rugi ya gitu ya. Jadi makanya di sini ya istilahnya hanya ada 1 kali saja ya. Hanya ada 1 kali saja dalam aspek konstruksinya ya, tahap konstruksi. Konstruksi 1 kali dan dia berjalan cuma sekali. Jadi makanya ketika berjalan sekali harus dijalankan seefisien mungkin. Ya, harus seefisien mungkin prosesnya. Lalu berikutnya adalah lagi cakupan manajemen project. Cakupan manajemen project itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama studi, yang kedua konsep, yang ketiga ilmu manajemen proyek ya. Objek studi itu apa? Ya, yang objek studi itu apa yang mau difokuskan? Bidangnya ya. Maksudnya bidang objeknya gitu ya, bidang objek studinya. Pihak apa aja yang terlibat. Lalu konsepnya, temanya. Lalu berikutnya ilmu manajemen project. Lalu teknik dan prosedur perencanaan. Evaluasi ya, perencanaan dan evaluasi ya. Evaluasi kan tadi controlling ya. Controlling di sini kan pengendalian gitu ya. Kan kita kan nggak cuma bisa perencanaan tapi kita juga perlu mengendalikan kan, pengendalian. Jadi controlling itu pengendalian, planning itu merencanakan. Jadi ada merencanakan, ada mengendalikan. Nah, lalu yang terakhir aplikasi konsep manajemen project sepanjang siklus proyek. Siklus proyek, siklus itu maksudnya apa? Siklus itu suatu aliran yang berkesinambungan, gitu ya. Ya, berkesinambungan. Maksudnya berkesinambungan ini artinya apa? Dia itu tidak balik, ya, tidak akan balik. Nah, itu. Jadi berkesinambungan itu tidak akan balik. Jadi dia akan terus berputar-putar terus, dia berputar-putar. Nah, itu yang berputar-putar terus di situ berkesinambungan istilahnya. Ya. Sorry, bukan tidak akan balik, maaf. Akan balik, sorry ya, akan balik. Ya, jadi kalau suatu aliran berkesinambungan itu akan balik. Jadi akan balik terus dari satu titik ke titik lain, dia muter lagi. Kembali ke titik semula, gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari manajemen project. Next, berikutnya kalau kalian lihat di sini, ini adalah materi tentang kategori manajemen project. Ya. Nah, jadi project itu adalah sumber daya manusia ya yang dikelola dengan cara baru yang berkaitan dengan cakupan pekerjaan berdasarkan aspek biaya dan waktu. Atau artinya apa? Time and cost gitu ya. Time and cost. Jadi ketika kita menjalankan suatu manajemen project, berarti kita itu berusaha ya. Berusaha sedikit-sedikit untuk melakukan penghematan ya atau saving. Melakukan penghematan atau saving
yang dalam aspek kaitannya dengan waktu dan biaya. Nah, khususnya untuk aspek kualitatif dan kuantitatif. Kan itu ada dua ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu apa? Kualitatif ini adalah sesuatu yang terlihat, gitu ya. Sesuatu yang terlihat dari luar, gitu ya. Itu kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu misalkan apa? Ya bentuk, warna, gitu kan? Bentuk, warna, terus lalu struktur, ya struktur luar. Nah itu semua kualitatif. Jadi kita bisa lihat, bisa terlihat dari luar. Proyeknya kayak gimana gitu ya, bentuknya kayak gimana, strukturnya kayak gimana, terus misalkan teknologi yang digunakan, unit-unitnya apa aja misalkan digunakan atau variasi unit, nah, dan sebagainya. Ya ini semua termasuk ke dalam kategori kualitatif, gitu ya. Ini termasuk ke dalam kategori kualitatif. Nah, lalu berikutnya selain kualitatif ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu adalah sesuatu yang terhitung, ya. Sesuatu yang dapat dihitung atau dirumuskan. Jadi kita bisa melakukan perumusan atau perhitungan. Nah, itu adalah kuantitatif. Gitu ya. Nah, oh ya, sebelum saya melanjutkan materinya, saya ingin menjelaskan berkaitan dengan absensi ya. Jadi khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen proyek bersama saya, tolong kalian setelah menonton video ini untuk melakukan absensi di akhir, gitu ya. Jadi nanti di setiap akhir sesi saya akan memberikan suatu kata untuk kalian sambung, gitu ya. Nah, jadi dari perkataan tersebut nanti kalian harus mengirimkan ke saya gabungan dari kata tersebut itu sebagai absensi. Nah, di samping absensi nanti saya akan berikan poin bonus ya terkait absen tersebut, gitu ya, bagi kalian mengikuti perkuliahan. Kalau bagi yang lain ya mungkin kalian bisa melihat penjelasan mengenai konsep dari manajemen proyek dasar untuk mata kuliah ini di Universitas Universal atau UVers. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi secara umum di sini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama proyek mayor dan proyek minor. Bedanya apa? Ini bedanya kalau mayor dan minor dari skalanya aja. Ya, dari skala. Nah, dari skala udah jelas. Kalau mayor berarti dia banyak organisasinya, ya, sehingga memerlukan kerjasama dari beberapa sponsor. Nah, kalau minor dia itu organisasinya tunggal, melibatkan maintenance, fasilitas pindah rumah, kepanitiaan dan lain-lainnya. Jadi kalau mayor itu skalanya besar, sedangkan kalau minor itu skalanya kecil, ya. Nah, namanya proyek karena dia tadi bersifat siklik, berarti kan dia berputar terus ya. Nah, jadi itu harus dioptimalkan terus proyeknya supaya dia bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Jadi muter. Jadi dari suatu titik muter lagi ke titik awal. Dia selalu gitu, siklus ya. Siklik. Gitu ya. Bentuknya itu selalu siklik. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah materi tentang project versus operasi yang berkaitan dengan budaya, gitu ya. Nah, materi ini akan saya jelaskan pada video perkuliahan kedua berikutnya, ya. Sekian dan terima kasih. Oh ya, untuk terkait dengan absen, mohon untuk menambahkan kata P ya pada video pertama ini.